Halo pecinta sepak bola tanah air, kabar panas datang dari negeri jiran Malaysia. Seakan terkena karma ketika harapan tinggi Harimau Malaya dihancurkan. Satu kata dari Mikel Jorgizar seolah menelan ludahnya sendiri sebuah tamparan realita datang ketika harapan besar yang mereka sematkan pada seorang pemain muda berbakat dari Spanyol, Mikel Jorgizar, runtuh dalam sekejap. Pemuda yang dielulukan akan menjadi penyelamat Harimau Malaya itu justru secara tegas menolak mentah-mentah wacana naturalisasi. Satu pernyataan darinya seketika mematahkan mimpi seluruh negeri jiran, Malaysia, dan membuat suasana berubah drastis. Segalanya bermula dari euforia, dukungan fanatik supporter Malaysia sempat membuncah ketika nama Mikel dikaitkan dengan timnas mereka. Abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial kok ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Media lokal ramai memberitakan grup-grup penggemar mulai membahas kemampuannya yang dianggap jauh di atas rata-rata. Bahkan bandrol harga pasarannya yang fantastis mencapai 521 miliar menjadikannya 4 kali lebih mahal dari Jay Itzes, bek naturalisasi Indonesia yang kini menjadi andalan di lini belakang Garuda. Bagi supporter negeri jiran ini lebih dari sekadar rumor. Ini adalah harapan bahwa mereka akan kedatangan bintang baru yang bisa mengangkat pamor timnas mereka di kancah Asia. Apalagi mereka baru saja mendapat undangan bergengsi dari KAFA, turnamen yang diikuti negara kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Saat itulah beberapa dari mereka mulai menyindir Indonesia. Mereka menertawakan Garuda yang tidak diundang. Komentar nyinyir bermunculan di media sosial. Ketawa meremehkan pun terdengar nyaring. Namun, hidup tak selalu seperti yang dibayangkan. Ketika rumor itu sampai ke telinga Mikel Jorgizar di Spanyol, reaksinya sungguh mengejutkan. Ia langsung memberikan klarifikasi kepada media ternama, Marca, dan yang disampaikannya sungguh mencengangkan. Saya bahkan tidak punya darah Malaysia, tidak tahu kenapa nama saya dikaitkan, ucap Mikel, heran. Dengan nada kecewa ia melanjutkan, orang-orang bisa membuat apa saja, tapi itu bohong. Teman-teman saya mengirimkan video seorang jurnalis dari sana yang mengarang cerita tentang saya. Pernyataan itu seakan menjadi pukulan telak, harapan yang semula menjulang tinggi kini jatuh terhempas. Tidak hanya membantah keterkaitan, Mikel juga menyatakan dengan sangat tegas bahwa dirinya tidak akan pernah bermain untuk timnas Malaysia. Saya tidak main-main dengan itu, tidak mungkin. Mereka membuat macam-macam cerita, tambahnya. Seketika suasana menjadi hening, para pendukung yang sebelumnya penuh percaya diri kini terdiam. Sebagian memilih menghapus cuitan lama mereka, sebagian lagi terpaksa menerima kenyataan pahit. Pemain yang mereka harapkan ternyata bahkan tidak mengenal siapa mereka. Pilu tapi nyata. Begitulah rasanya ketika terlalu tinggi menggantungkan harapan, tapi lupa pada realitas. Malaysia yang sempat membusungkan dada, kini harus menunduk malu. Sementara Indonesia yang menjadi bahan ejekan, memilih diam dan fokus memperbaiki diri. Mereka tidak sibuk membalas sindiran, tidak pula mengemis pengakuan. Mereka tahu hasil akan bicara di waktu yang tepat. Dan mungkin inilah yang disebut karma. Ketika terlalu sibuk mencibir, semesta punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran. Bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kekecewaan. Bahwa mencela tidak akan membuatmu lebih tinggi. Justru membuat jatuhmu terasa lebih menyakitkan. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang seorang pemain yang menolak naturalisasi. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana Indonesia tetap melangkah dengan kepala tegak walau dijatuhkan oleh cemooh. Dan tentang bagaimana Malaysia harus belajar bahwa terkadang diam lebih bijak daripada tertawa terlalu cepat. Belum tentu tersenyum terakhir. Kini Indonesia hanya perlu duduk tenang, menyaksikan bagaimana negeri tetangga belajar cara menerima penolakan. Jadi, siapa yang sebenarnya malu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa ucapkan satu kata ajaib, pilu, tapi nyata.